Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 571. Selain itu, United Legends merupakan game online yang meraih kesuksesan tak tertandingi di dalam negeri. Banyak pengusaha inovatif berubah menjadi jutawan melalui game ini, yang berpusat pada pemain yang saling berhadapan di medan perang. Itu adalah game yang unik bahkan di pasar global. Setelah liburan akhir tahun, aku akan mengaturmu untuk pergi ke Koreana. Kau akan menemukan titik keuntungan kita di sana. Aku akan membahas detail spesifik denganmu nanti. Jasper terkekeh saat dia memutuskan untuk mempertahankan ketegangan. Dia mempercayai Jack, tetapi ini adalah masalah yang mungkin akan menghasilkan keuntungan yang tak terhitung. Karena itu, Jasper tidak mau memberitahu siapapun tentang hal itu sebelumnya. Selain itu, tidak ada gunanya melakukannya juga. Pada saat itu, tidak seorang pun di seluruh dunia akan sepercaya diri Jasper mengenai industri game domestik. Meskipun Jack tidak jelas tentang seluruh situasi, dia tahu bahwa Jasper tidak pernah membual tentang apapun tanpa bukti yang tepat untuk mendukung klaimnya. Jasper telah membuktikan berkali-kali bahwa dia akan memenuhi setiap janji yang dia buat, terlepas dari betapa sulitnya janji itu pada saat itu. Karena itu, Jack juga sangat bersemangat tentang ini. Setelah berhenti dari pekerjaannya di Weresoft, dia sekarang bekerja di Sena. Meskipun Sena adalah salah satu perusahaan internet terkemuka di negara itu tidak dapat dibandingkan dengan Weresoft sama sekali. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak memahami pilihan Jack. Meskipun Jack tidak vokal tentang hal itu, dia juga berada di bawah tekanan yang cukup besar. Dia telah menunggu kesempatan untuk bangkit menuju kesuksesan sehingga dia bisa menggunakan bukti empiris untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak terkenal hanya karena Weresoft. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sangat berbakat dan mampu juga. Sekarang kesempatan untuk melakukannya akhirnya muncul, dia sangat bersemangat. Baik, aku akan pergi dulu. Aku akan kembali ke kampung halamanku bersama keluargaku nanti untuk liburan akhir tahun. Kita akan bertemu lagi tahun depan, Tuan Lin, kata Jack dengan senyum mengembang di wajahnya saat dia bangun. Jasper mengeluarkan cek, yang telah dia siapkan sejak lama, dari mantelnya dan menyerahkannya kepada Jack. Ini bonus akhir tahunmu, katanya sambil tersenyum. Jack tercengang. Bukankah bonus akhir tahun sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu? Apa ini, Tuan Lin? Dia bertanya. Jasper tertawa. Kau telah ikut denganku melalui semua usahaku tahun ini. Kau telah membantu di perusahaan investasi, Trizone, dan sekarang kau membantu di Sena. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa menangani begitu banyak masalah. Ambil ini sebagai bonus tambahan hanya untukmu, katanya. Jack menerima cek itu dan melirik angka-angka yang tertulis di atasnya, yang akan mengejutkan orang biasa di luar sana. Kalau begitu, aku tidak akan menolaknya. Terima kasih, Tuan Lin, katanya dengan nada tulus. Adalah kewajiban seorang penguasa untuk memberikan gelar kepada mereka yang menghargai status mereka, dan memberikan manfaat kepada mereka yang menghargai keuntungan tersebut. Bawahan seseorang hanya akan bekerja dengan kemampuan terbaik mereka. Jika mereka memperoleh manfaat nyata. Jasper tidak pernah pelit dalam hal ini. Jika dia memberi Jack $1 hari ini, Jack akan membantunya menghasilkan keuntungan $10 besok. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa langkah yang benar adalah ketika berhadapan dengan seorang pria dengan kemampuan seperti Jack. Setelah mengantar Jack pergi, Jasper juga meninggalkan perusahaan. Karena itu adalah masa liburan, kantor benar-benar kosong kecuali 2 satpam asing yang tidak berencana untuk kembali ke kampung halaman untuk liburan. Jasper berjalan di sepanjang sungai setelah meninggalkan perusahaan. Di sana, ia menghabiskan waktu memikirkan bagaimana menghadapi berbagai masalah yang muncul di perusahaan investasi dan real estate.
Dia perlu memutuskan rencana Sena untuk memasuki industri game pada awal tahun depan. Juga, pada saat itu, hiruk-pikuk keras meletus di depannya saat dia berjalan di sepanjang jalan setapak. Seorang wanita tak terawat berlari ke arah Jasper dalam keadaan panik dengan beberapa hotdog tergenggam di tangannya. Seorang pria paruh baya dengan celemek putih diikat di pinggangnya mengejarnya. Dia tampak seperti bos warung hotdog. Berhenti di sana. Si brengsek ini kembali untuk mencuri hotdogku lagi. Aku akan menangkapmu hari ini, apapun yang terjadi. Pria paruh baya itu berteriak sambil mengejar wanita itu. Minggir. Wanita yang berlari di depan buru-buru berteriak pada Jasper, yang menghalangi jalannya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, keduanya tercengang. Jasper tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Penelope Hun dalam situasi seperti ini. Bab 572. Meski keduanya telah banyak berubah, Jasper dan Penelope masih bisa saling mengenali pada pandangan pertama. Penelope membeku di tempat. Dia kembali sadar setelah beberapa detik, lalu menundukkan kepalanya dan bersiap untuk melarikan diri. Saat itu, bos kedai hotdog berhasil menyusulnya. Dia meraih kerah ke meja Penelope dan memarahinya dengan marah. Brengsek, sudah 3 hari. Kau mencuri hotdog dari kedaiku selama 3 hari berturut-turut. Bahkan jika kau ingin mencuri, jangan hanya mencuri dari kedai aku saja. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku mudah diganggu? Aku akan memberimu pelajaran hari ini sehingga kau tidak berani mencuri dariku lagi. Setelah mengatakan ini, bos, yang memiliki tubuh tinggi dan kekar, mengangkat tangannya untuk memukul wajah Penelope. Tunggu sebentar, Jasper bersuara, menyebabkan pria itu berhenti di jalurnya. Bos berbalik untuk melihat Jasper dengan curiga. Dia melunakkan ekspresi ganas di wajahnya setelah memperhatikan pakaian Jasper yang rapi dan aura yang luar biasa. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Aku memberi pelajaran kepada pencuri di sini. Apa hubungannya denganmu?" Jasper mengeluarkan uang $100 dari sakunya dan berkata, "Karena kau mengatakan bahwa dia mencuri darimu, aku akan membayar atas namanya. Jangan menyimpan dendam padanya lagi. Ini hampir Natal, dan kau di sini mencoba menjalankan bisnis. Jangan membawa nasib buruk pada dirimu sendiri." Baiklah, sepakat." Bos menerima uang tunai dari Jasper dengan senang hati. "Aku benar-benar bertemu orang baik hari ini. Namun, ini terlalu banyak. Aku tidak punya cukup uang kembalian," katanya. "Tidak perlu memberiku uang kembalian," kata Jasper. Dia melirik Penelope, yang bersandar menjauh darinya saat dia berdiri di samping. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. "Ambil saja sebagai ganti rugi," katanya kepada bos dengan tenang. "Ini bahkan lebih baik." Bos memasukkan uang $100 ke dalam sakunya dan menatap Penelope. "Kau beruntung kali ini. Jika kau mencuri dari kedaiku lagi, aku akan memukulmu sampai mati," dia memperingatkannya. "Cukup, kau telah mengambil uangnya, dan aku juga memberimu beberapa tambahan. Kau bisa pergi sekarang," kata Jasper dengan cemberut. Bos itu menyeringai lebar padanya, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan gembira. "Kenapa kau menjadi seperti ini?" Jasper bertanya kepada Penelope, yang gemetaran dengan kepala tertunduk, setelah bos kedai hotdog pergi. Penelope terus menundukkan kepalanya. Seolah-olah dengan melakukan itu, dia berharap Jasper tidak akan bisa mengenalinya. "Aku tidak mengenalmu. Kau salah orang," katanya gugup. Penelope kemudian berusaha melarikan diri. "Berhenti di sana!" teriak Jasper. Penelope terdiam, berdiri terpaku di tempat. "Di mana kakakmu? Bagaimana dengan ibumu? Apa mereka tahu kau hidup seperti ini sekarang?" tanya Jasper. Penelope tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari ini. Jadi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jasper, senyum sedih menyebar di wajahnya yang kotor. "Ibuku menderita Alzheimer. Dia sekarang terbaring di tempat tidur karena dia tidak bisa bergerak lagi."
Kakakku melakukan kejahatan 2 bulan lalu dan tertangkap, katanya. Sebuah kerutan kecil terbentuk di alis Jasper. Dalam kehidupan masa lalunya, Kelvin Hun, saudara Penelope, tidak masuk penjara. Sepertinya setelah reinkarnasinya, nasib banyak dari mereka yang terkait erat dengannya di kehidupan masa lalunya telah berubah. Apa kau tidak punya pekerjaan? Keluargamu memiliki tabungan, bukan? Bagaimana kau berakhir seperti ini? Tanya Jasper. Meskipun dia pernah membenci Penelope Hun dan keluarganya, dan membenci cara dia akan mendukung kakaknya tidak peduli keadaannya, itu semua di masa lalu sekarang. Paling tidak, Jasper tidak merasa malu di hadapan keluarga Hun selama hidup ini. Menghadapi istrinya dari kehidupan masa lalunya serta wanita yang telah berada di sisinya selama beberapa tahun dalam kehidupannya saat ini, kesedihan di hati Jasper secara bertahap mengalahkan kebencian yang dia rasakan untuknya. Bagaimanapun, mereka berdua berada di level yang berbeda sekarang. Keadaan mereka juga berbeda. Jasper sudah lama kehilangan kemarahan dan kebencian yang dia miliki untuk Penelope Hun. Ini semua karena Richten White. Penelope berseru, tatapan ganas di matanya. Setelah Half-Louis bangkrut, tidak ada orang lain yang bisa aku andalkan. Aku bertemu dengan Richten White setelah itu. Aku pikir dia benar-benar mencintaiku, tetapi dia melarikan diri setelah menipuku dari semua aset dan properti keluargaku. Karena kejadian ini, ibuku sangat marah sehingga dia akhirnya menderita Alzheimer. Kakakku jatuh ke dasar jurang juga. Dia bergabung dengan sekelompok gangster dan bermain-main sepanjang hari. Para gangster memukuli seseorang dan akhirnya melukai seseorang. Mereka melarikan diri, tetapi dia harus menanggung semua kesalahannya. Aku juga kehilangan pekerjaanku. Dia menatap Jasper. Pada saat itu, mantan pacarnya tidak tampak biasa dan biasa-biasa saja seperti dulu. Bab 573 aura yang mengelilingi Jasper pada saat itu sudah melampaui apa yang bisa dipahami Penelope. Namun, dia tahu bahwa pakaian Jasper mahal. Setiap gerakan pria itu dan bahkan pandangan yang paling sederhana pun dipenuhi dengan prestise dan aura seseorang dari masyarakat kelas atas. Sebagai perbandingan, Penelope merasa seperti setitik debu di lumpur sementara Jasper adalah seorang pangeran yang menjulang di atasnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan antara keduanya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa mereka adalah pasangan yang membicarakan rencana pernikahan setahun yang lalu. Penelope sedikit bergidik, tetapi dia tidak tahu apakah dia gemetar karena dendam atau penyesalan. Jasper meratap saat melihat Penelope, sekarang sama putus asanya seperti pengemis di jalanan. Jelas tidak ada lagi perasaan romantis di antara mereka. Namun, kebencian yang dia simpan untuknya tampaknya telah memudar juga. Jasper pernah membayangkan bahwa dia akan merasa sangat bangga ketika dia berdiri di depan Penelope setelah dia akhirnya membuat namanya terkenal. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya mengejek Penelope karena memandang rendah dia pada awalnya, hanya untuk akhirnya kehilangan permata pria seperti itu. Namun, bahkan ketika semua ini akhirnya terjadi, Jasper tidak merasakan dorongan sedikit pun untuk mengejeknya lagi. Dia hanya kagum pada seberapa cepat dunia bisa berubah. Ambillah. Segulung uang tunai muncul di hadapan Penelope. Totalnya sekitar 1 hingga 2.000 dolar. Hanya itu yang aku miliki sekarang. Belilah pakaian bagus untukmu dan ibumu, dan gunakan sisanya untuk hadiah Natal. Bagaimanapun, segalanya akan menjadi lebih baik tahun depan. Jasper berhenti sejenak lalu melanjutkan, John Jackson, wakil presiden ICBS cabang kota, adalah temanku. Dia dipromosikan dari Provinsi Fight, jadi dia seharusnya masih memiliki beberapa kontak di sana-sini. Aku bisa menghubunginya ketika aku kembali untuk menanyakan apakah dia bisa memberimu pekerjaan sementara di ICBS. Tapi kau juga harus bekerja keras untuk itu. Belajar dengan giat, ICBS. Tapi kau juga harus bekerja keras untuk itu. Belajar dengan giat dan lulus ujian.
ICBS memiliki tes internal sebelum mempekerjakan karyawan, tetapi John akan membantu mempersiapkan jalan bagimu jika kau lulus tes. Itu akan memberimu pekerjaan tetap. Melihat Penelope berdiri kosong di depannya, Jasper menjawab, lalu cari seseorang yang baik dan jalani hidup yang bahagia. Jasper meletakkan uang itu di tangan Penelope dan berbalik untuk pergi. Penelope menatap uang kertas di tangannya, lalu mendongak, hanya untuk melihat sosok Jasper berjalan pergi. Itu adalah jalan yang ramai, dengan orang-orang yang ramai di sekelilingnya, siap untuk merayakan sukacita Natal. Penelope menyaksikan sosok Jasper menghilang sebelum dia tiba-tiba mengumpulkan keberanian, dia bahkan tidak tahu dia harus mengejarnya. Tunggu. Jasper berbalik dan mengerutkan kening saat melihat Penelope terengah-engah karena lari. Apalagi yang diinginkan wanita ini? Dia tidak bisa begitu tertipu untuk berpikir bahwa kita akan kembali bersama, kan? Jasper tidak mengatakan apa-apa, malah menunggunya dengan sabar untuk berbicara lebih dulu. Aku mengejarmu bukan untuk hal lain. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa ketika aku sedang maksudku, membeli barang-barang pagi ini, aku mendengar dua pria muda, yang aku pikir bersaudara, membicarakan sesuatu. Aku pikir salah satu dari mereka dipanggil Terence atau semacamnya. Pria bernama Terence itu mencoba membuktikan sesuatu kepada yang lain, dan mengklaim bahwa beberapa orang hebat akan mengejarmu, dan karena itu, dia meminta pria lain untuk bergabung juga. Aku tidak tahu persis apa yang mereka katakan, tapi aku mendengar mereka menyebut namamu, jadi aku mendengarkannya. Tapi sekali lagi, mereka mungkin juga hanya membicarakan Jasper. Penelope kemudian membungkuk dalam-dalam di hadapan Jasper, lalu berbalik untuk lari. Jasper mengerutkan alisnya sedikit saat dia melihat sosok Penelope menghilang ke kerumunan. Seketika, dia tenggelam dalam pikirannya. Penelope berbalik di sudut jalan dan berhenti untuk mengatur napas, ketika dia tiba-tiba membungkuk untuk meratap. Apakah dia menangis karena penyesalan atau sesuatu yang lain? Mungkin hanya Penelope yang tahu. Meski begitu, Jasper dan Penelope sangat menyadari situasi saat ini. Bahwa mereka berdua benar-benar asing sekarang. Kontak terakhir mereka akan berakhir dengan uluran tangan Jasper ini.